Ia dikenal dunia sebagai The Smiling General. Wajahnya tenang, senyumnya khas, dan selama lebih dari 3 dekade ia menggenggam kendali atas sebuah negeri besar bernama Indonesia. Namun sebelum Soeharto dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, bahkan sebelum namanya dicatat sebagai penguasa Orde Baru, asal-usul dirinya sudah lebih dulu menjadi bahan bisik-bisik, spekulasi, dan kontroversi. Bicara tentang silsilah Soeharto, setidaknya ada 3 versi asal-usul yang pernah beredar di masyarakat. Versi pertama menyebut Soeharto sebagai keturunan bangsawan Yogyakarta. Kabar ini mencuat pada tahun 1974 melalui majalah Pop, volume 2 nomor 17. Dalam laporan tersebut, Soeharto disebut sebagai anak dari Patmodipuro, seorang bangsawan yang diklaim sebagai keturunan Sultan Hamengkubuwono II. Dikisahkan, karena hendak menikah lagi, Patmodipuro menyerahkan Soeharto kecil, saat itu berusia sekitar 6 tahun, bersama ibunya kepada seorang penduduk desa bernama Kertorejo. Meski disebut memiliki garis darah keraton, laporan itu juga menyatakan Soeharto nyaris tak pernah memiliki hubungan langsung dengan lingkungan istana. Meskipun leluhur dari pihak ibunya, Noto Sudiro, disebut-sebut memiliki hubungan darah yang sangat jauh dengan keturunan Hamengkubuwono V. Reaksi Soeharto atas pemberitaan itu keras dan tanpa kompromi, majalah Pop pun akhirnya dilarang terbit. Versi kedua bahkan lebih ekstrim. Soeharto disebut sebagai anak hilang yang tidak pernah ditemukan orang tuanya. Ada pula yang menyebutnya sebagai anak tidak sah, yang konon diserahkan oleh seorang pejabat atau pedagang keliling keturunan Tionghoa kepada seorang penduduk desa. Versi ini disampaikan oleh Masyuri SH, tetangga Maijen Soeharto di Jalan Haji Agus Salim pada tahun 1965, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan di era Orde Baru. Lalu ada versi ketiga, versi yang paling sederhana, namun justru paling tegas. Dalam konferensi pers di Binagraha pada 28 Oktober 1974, Soeharto sendiri menyampaikan asal-usulnya. Ia membantah versi bangsawan, membantah cerita anak hilang, dan menegaskan bahwa dirinya adalah anak seorang petani desa asal Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Kedua orang tuanya, menurut Soeharto, tidak pernah meninggalkan desa mereka. Ia juga meluruskan kesalahan penulisan dalam buku The Smiling General karya O.G. Roeder dengan menegaskan bahwa nama ibunya bukan Fatimah, melainkan Sukirah. Dari 3 versi itu, Soeharto memilih berdiri pada satu cerita. Cerita tentang desa, kesederhanaan, dan asal-usul yang jauh dari kemewahan. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Soeharto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Selama 32 tahun ia memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, menjadikannya presiden dengan masa jabatan terlama dalam sejarah bangsa. Namun sebelum dikenal sebagai penguasa Orde Baru, sebelum dijuluki The Smiling General, Soeharto adalah seorang anak desa, lahir dari kemiskinan, keterpisahan, dan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Ia terlahir sebagai anak dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Ayahnya adalah seorang petani desa yang juga bekerja sebagai pembantu lurah, khususnya dalam urusan pengairan sawah. Ibunya berasal dari keluarga sederhana. Kondisi ekonomi keluarga ini jauh dari kata mapan. Tak lama setelah Soeharto lahir, rumah tangga orang tuanya tidak berjalan harmonis. Ketika Soeharto belum genap berusia 40 hari, ibunya menitipkan bayi kecil itu kepada seorang kerabat tua yang kelak sangat berpengaruh dalam hidupnya, Mbah Kromo. Nama asli Mbah Kromo adalah Kromo Diryo, seorang dukun bayi yang membantu proses kelahiran Soeharto. Di rumah Mbah Kromo inilah Soeharto kecil menghabiskan masa awal kehidupannya. Ia tinggal di sana sekitar 4 tahun, dan di sanalah ia merasakan kasih sayang yang nyaris menyerupai kasih orang tua kandung. Di rumah Mbah Kromo, Soeharto belajar berdiri, berjalan, dan mengenal dunia.
Ia tumbuh sebagai anak desa yang akrab dengan lumpur sawah, air irigasi, dan hewan ternak. Sejak kecil, Soeharto sering diajak Mbah Kromo ke sawah. Ia terlihat sangat menikmati aktivitas ini. Soeharto kecil dikenal lihai memberi perintah kepada kerbau saat membajak sawah, maju, berhenti, belok kiri, belok kanan. Ia senang bermain air, mandi lumpur, dan berburu belut serta ikan di parit-parit sawah. Kegemaran menangkap ikan ini tidak pernah benar-benar hilang. Hingga masa tuanya, Soeharto tetap dikenal sebagai sosok yang gemar memancing, sebuah kebiasaan yang berakar dari masa kecilnya di Kemusuk. Sementara itu, kehidupan orang tuanya terus berubah. Sukirah, ibu Soeharto, menikah lagi dengan seorang pria bernama Atmo Prawiro. Dan dari pernikahan ini lahir 7 orang anak. Ayah kandungnya, Kertosudiro, juga menikah kembali dan memiliki 4 orang anak dari pernikahan barunya. Setelah sekitar 4 tahun diasuh oleh Mbah Kromo, Sukirah akhirnya membawa Soeharto kembali dan tinggal bersama keluarga ayah tirinya, Atmo Prawiro. Meski begitu, Soeharto tetap beberapa kali dikunjungi ayah kandungnya. Salah satu momen yang dikenang adalah ketika ayahnya datang membawa seekor kambing, sebuah hadiah sederhana yang membuat Soeharto kecil merasa sangat bahagia. Pengalaman berpindah-pindah asuhan, hidup dalam keluarga besar yang terpecah, serta tumbuh dalam keterbatasan membentuk karakter Soeharto, pendiam, waspada, hemat bicara, dan penuh perhitungan. Seiring bertambah usia, Soeharto menemukan jalannya di dunia militer. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia bergabung dengan pasukan bersenjata. Tahun 1945, Soeharto resmi menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Karier militernya berkembang perlahan namun konsisten. Ia dikenal bukan sebagai perwira flamboyan, melainkan sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan patuh pada hierarki. Dari berbagai penugasan militer, Soeharto membangun jaringan, loyalitas, dan pengalaman lapangan, modal penting dalam perjalanan politiknya kelak. Di sisi lain, perempuan yang kelak menjadi pendamping hidup Soeharto datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Raden Ayu Siti Hartinah, yang kemudian dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, lahir pada 23 Agustus 1923. Ia adalah putri kedua dari 11 bersaudara, anak dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharyomo dan Kanjeng Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo. Dari garis ibu, Siti Hartinah merupakan canggah Mangkunegara III, yang berarti masih memiliki garis keturunan bangsawan Jawa. Ayahnya bekerja sebagai wedana di lingkungan Istana Mangkunegaran, sebuah posisi birokrasi penting pada masa itu. Pada masa tersebut, pegawai Istana Mangkunegaran umumnya harus memiliki darah biru atau berasal dari kalangan priayi. Meski memiliki latar bangsawan, kehidupan masa kecil Siti Hartinah tetap mencerminkan kondisi Indonesia prakemerdekaan, serba terbatas, sederhana, dan jauh dari kemewahan. Nilai-nilai Jawa, kedisiplinan, tata krama, dan kesadaran akan martabat keluarga tertanam kuat dalam diri Siti Hartinah sejak kecil. Nilai-nilai inilah yang kelak sangat memengaruhi gaya kehidupan keluarga Soeharto. Soeharto menikah dengan Siti Hartinah pada 26 Desember 1947 di Solo. Pernikahan ini menyatukan dua latar yang kontras, seorang perwira muda dari desa miskin dengan seorang perempuan priayi dari lingkungan istana. Namun justru dari perbedaan inilah lahir sebuah keluarga yang kelak menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Soeharto dikenal memegang prinsip tegas dalam rumah tangga. Hanya ada satu Nyonya Soeharto. Ia meyakini bahwa konflik rumah tangga dapat melemahkan stabilitas, dan stabilitas adalah fondasi kekuasaan, baik dalam keluarga maupun dalam mengelola sebuah negara. Dari rumah tangga inilah, kisah Soeharto tidak lagi hanya tentang satu orang. Ia berkembang menjadi kisah tentang keluarga, kekuasaan, dan warisan. Sebuah cerita yang perlahan tumbuh, seiring menguatnya kekuasaan negara. Namun kisah itu belum berhenti di sini. Dari pernikahan ini lahirlah 6 orang anak, serta 15 orang cucu, yang kemudian dikenal dengan nama Keluarga Cendana.